warahmatullahi wabarakatuh. Nama Diah Trinastiti. Di video kali ini saya akan membahas tentang 1. Pengertian negara dan konstitusi. Yang kedua, tujuan negara dan konstitusi. Yang ketiga, bentuk negara dan pemerintahan negara. Yang keempat, konstitusi di Indonesia. Yang pertama, pengertian negara dan konstitusi. Pengertian negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Pengertian konstitusi adalah ketentuan atau aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Namun, secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandas kepada suatu konstitusi yang dinamakan negara konstitusional. Yang kedua, tujuan negara dan konstitusi. Tujuan negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan konstitusi. Yang pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para pengusaha serta menetapkan batasan-batasan kekuasaan bagi pengusaha. Yang ketiga, tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan pengusaha terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada pengusaha untuk mewujudkan tujuan negara. Yang ketiga, bentuk negara dan pemerintahan negara. Bentuk negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal, dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menetapkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Yang kedua, negara serikat federal. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara serikat yakni yang pertama, mempunyai lebih dari satu kepala negara. Yang kedua, memiliki lebih dari satu konstitusi. Yang ketiga, memiliki lebih dari satu kabinet. Dan yang keempat, memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Bentuk pemerintahan negara dibagi menjadi 4. Yang pertama, autokrasi. Autokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, oligarki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga, monarik. Monarik adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut, biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, atau sultan. Selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang berasal dari keluarga kerajaan. Yang keempat, republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan
rakyat yang dilandaskan secara demokratis melalui pemilihan umum. Yang keempat, konstitusi di Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi memuat konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum. Teori konstitusi telah dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.